Lagu California habis itu. Selamat malam, shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa mengadakan CG gabungan antara CG 46 dan CG 134. Kami sebagai tuan rumah menyampaikan selamat datang kepada teman-teman, rekan-rekan CG 134. Biarlah kerukunan ini akan terus kita bawa, dan biarlah besok-besok kita bisa banyak seperti ini lagi. ditambahkan terus jiwanya ya. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan beribadah kepadamu. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, sebab Kau layak.
Yesus Raja di atas segalanya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian.
Kami ucap syukur Bapa, boleh ada di tempat yang luar biasa ini Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Bapa. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami siap dan mau bernyanyi lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Nggak kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan ya? Oh, saya pindah situ ya. Coba, sudah kelihatan ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya, Bapak Ibu. Nggak usah. Kita akan sorak-sorak bagi Tuhan. Apa? Dipasang ini kan? Kenapa? Kita angkat pujian langit bumi pujilah Tuhan. Sampai
banyak Tuhan ya. Karena kemarin itu kan mungkin semua tahu saya ada sakit di lutut, dan dokter pun juga sudah 3 dokter, 4 dokter itu sudah memutuskan untuk operasi. Dan yang terakhir kemarin itu dokter sudah ngasih jadwal setelah Lebaran harus. Kemarin waktu Jumat Agung ya, itu kan kita ada doa berantai. Nah di situ itu saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen sembuh, dan saya yakin dengan iman saya semua sakit yang ada di lutut, tangan dan semuanya sembuh. Dan puji Tuhan 3 hari setelah itu saya mulai kerasa kaki udah enakan, enggak seperti kemarin. Cuman saya juga masih nggak berani ngomong karena saya harus nunggu hasil dokter yang hari ini. Terus tadi itu saya ke dokter saya langsung ditodong, Bu, ini gimana jadwal operasinya? Sudah ini ya. Enggak dok, saya enggak ini, saya enggak operasi, saya sudah sembuh dari mana? Iya sudah sembuh. Terus udah foto dulu. Terus di situ saya suruh foto sama perawatnya. Dan puji Tuhan setelah 10 menit ada hasilnya tuh saya dibilangin, beneran nggak operasi ya katanya gitu. Dan puji Tuhan ternyata ya nggak usah operasi, nggak usah suntikan. Jadi ada hasil itu, makanya saya berani bersaksi. Jadi ya itu tadi apa namanya, saya mengucap syukur juga, doa dari teman-teman juga gitu kan. Jadi kita saling menguatkan juga. Emang apa ya, saya juga nggak ngira, tadi dokter sampai bilang minum obat apa, saya minum obat Cina dok, tak gitu ya. Akhirnya sampai saya keluar tuh bidangnya tuh datang ya datang nanya obat Cina apa, saya disuruh dokternya nanya obat Cina namanya apa gitu. Aduh saya tak telepon teman saya dulu ya, saya telepon teman saya nggak diangkat Bu Joko. Nggak lama saya di Bu Joko telepon, Bu tolong fotoin obat Cina yang ini. Udah akhirnya semua pada minta. Ini belinya gimana di pasar Atom 75.000 tak gitu. Kalau beli 6 itu harganya 65.000 gitu. Bu, beli di online. Kalau saya nggak nyarankan di online karena takut ada yang palsu atau apa gitu. Ya itu aja sih. Terus dokter juga, Bu tak kasih obat, terserah mau diminum apa enggak. Pokoknya nanti 2 bulan lagi kalau mau kontrol, kalau enggak ya enggak apa-apa. Biasa. Ada lagi yang mau nyambung? Monggo. 134. Mas Didi. Salam Bapak Ibu. Shalom. Seri saya malam ini sama seperti tadi, bahwa kebaikan Tuhan tidak terlepas dari saya. Ketika saya sakit, berapa kali masuk rumah sakit sudah tak terhitung, berapa darah yang masuk di tubuh tak terhitung juga, sudah tak tahu. Ya di situ ada Tuhan campur tangannya ya. Semakin lama semakin kita sudah juga tahu apa sakit saya itu bagaimana caranya, terutama istri, keluarga juga yang mendorong mendukung saya untuk kesembuhan saya. Jadi semua itu tidak terlepas kebaikan Tuhan. Terima kasih, saya mengucap syukur pada Tuhan di mana saya masih diberi umur sampai sekarang. Dan puji Tuhan, saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua atas doa, dukungan, supportnya Pak Bowo selalu. Ya, terima kasih banyak ya, semua supportnya. Terima kasih, itu aja sharing saya atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu ya. Amin. Pokoknya kita itu satu aja, berpegang padanya. Jangan nyari yang lain-lain. Pokoknya fokus kepada Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita semua. Amin.
udah latihannya Iya, luar iya. biasa. Luar biasa. Iya. Kita dia kan ini Enggak. Oh iya, nggak apa-apa, ayo Mbak. Ambil. kayaknya apa? Ayo yang pengen. Ini apa? Ya, terserah. Oh, diiringi. Namanya apa? Apa? Namanya apa? Keren. Tak terbatas. Bisa. Enggak. Ya, kita nyanyi Kita bareng. enggak apa namanya? Terbatas. Kasar. Lagu ini benar-benar apa yang sedang kami alami berdua ya. Jadi saat ini kan benar-benar di titik terbawa kami dan apa kebaikan Tuhan itu selalu ada terus gitu ya. Walaupun memang sekarang ini masih saya bilang kemenangan kecil ya. Jadi setiap opnam kami berdua bisa melewati dan apa namanya kemarin terakhir itu ya yang puncaknya ya opnam 2 minggu di rumah sakit, habis itu keluar 13 hari opnam lagi dan cuma opnamnya cuma sebentar Bapak Ibu. Jadi penyertaan Tuhan sekali ya. Jadi kemarin itu opnam paling cepat 4 hari. Jadi ya dan kebaikan Tuhan saya semakin kesini tuh semakin kebaikan Tuhan itu luar biasa ya Tuhan nyatakan ya. Waktu itu pas kontrol ternyata tiba-tiba kreatinnya jelek dan HB-nya turun. Jadi otomatis opnam ya tambah darah lagi dan butuh cuci darah. Dan di situ kreatinnya 16 ya. Jadi itu tuh benar-benar kreatin paling tinggi selama dia sakit ya. Jadi kreatin 16 itu yang kemarin yang 2 minggu itu kreatinnya itu 13 sudah cuci darah 2 kali itu turunnya cuma 2 gitu aja turunnya. Jadi terakhir 9 terus habis itu kontrol naik jadi 16 dan puji Tuhan cuci yang kemarin itu cuma cuci sekali aja dari 16 turun jadi 7 dan itu berarti turun banyak ya, turun banyak sekali ya, 9 angka ya. Jadi semakin kesini penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam hidup kami ya. Dan sebelum nyanyikan lagu ini saya posting breakfast. Tidak kuat saya, Pak. Dan, yuk, angkat. Nyanyi aja baik, coba nyanyi aja baik. Yang bisa silakan sama-sama Nyanyi menyanyi sama-sama. karena suara kami susah. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, akan hidupku, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir mengangkatku. Kau menyerah
renungkan caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak tunjukkan jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Mbak Ayu, lagu ini sangat-sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Pak Putih mungkin? Atau Bu Inara? Saya mau menyaksikan terima kasih. Ya silakan Bu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Shalom. Shalom. Saya di sini mau bersaksi sekaligus minta bantuan doa, boleh ya? Boleh. Di sini saya mau bersaksi di nama Tuhan kalau saya memang membantu toko ya, tapi saya diberikan kesempatan untuk saya bisa ngajar di TK Buya, suami saya di Jalan Masjid itu. Karena saya punya kerinduan, itu kan sudah sekolah. Kalau anak-anak tidak diajari takut Tuhan, kalau gurunya keluar, kan suami saya dipajak ya. Saya itu tidak tega gitu loh, meninggalkan. Itu kan keterjiwa, walaupun anak-anak keterjiwa. Jadi saya ngomong sama suami, segitu ngomong sama melamar di TK beliau itu, puji nama Tuhan kalau boleh. Nah, pergumulannya, saya itu kerja di toko, tapi kok saya ngajar, bisa apa enggak? Puji nama Tuhan kalau di toko itu saya boleh izin setengah hari untuk saya bisa ngajar di TK beliau, walaupun cuma 4 orang anak ya. Saya seneng banget gitu bisa kerja di toko dan di TK beliau ini. Nah, itu salah satu kesaksian saya dan banyak lagi. Dan yang menjadi kerinduan saya, mohon bantuan doa yang bos tempat saya kerja di toko ini juga punya kerinduan kalau rumah yang di Bumi Papan Selaras itu kan masih belum dipakai ya, jadi masih kosong. Punya kerinduan ini apa yang Mbak Indah ya? Aku ini kepingin rumahku ini jadi berkah. Gimana kalau buka les-lesan gratis? Kita yang bisa itu Mbak Indah, tapi saya juga buka les-lesan gratis aja bagaimana ini? Kerinduannya ibu saya itu gitu, rumah ini jadi berkat dan juga mau mengumpulkan anak-anak Tuhan walaupun beda-beda gereja. Kayak saya ini kan ya, saya senang bisa diterima di CG Mawar Saron ini walaupun saya tidak berjemaat di Mawar Saron, tapi anak Tuhan kan kita saling mendukung, saling menguatkan. Kerinduannya dari ibu saya itu ingin kalau buka les-lesan gratis, lalu kita bisa mengenal dan juga kalau ada kesempatan waktu kita bisa beribadah di situ. Jadi tambah menguatkan jalinan persatuan di dalam Tuhan. Itu yang salah satu kerinduannya, dan mohon dalam doa supaya kerinduan ini bukan cuma suatu kerinduan, bisa Tuhan campur tangan, bisa terwujud, bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan saja, tapi bisa jadi berkat bagi anak-anak yang lain gitu. Itu saja yang menjadi kesaksian saya dan kerinduan minta bantuan Tuhan. Terima kasih Tuhan diberkati. Terima kasih Bu Indah. Bapak Ibu, saat ini kita akan lanjut mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian dengan sayapnya.
tempat malam ini ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan berkat yang terbaik sudah kami terima hari ini. Selalu baru dan selalu baru Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan kami ada saat ini. Ini suara bukti Tuhan nyata, Tuhan begitu memelihara kami sedemikian rupa. Terima kasih ya Bapak. Kami mau Tuhan duduk tenang seperti Maria ya Bapak, menentukan hati kami, menurut semua Tuhan, bahwa kaki-Mu Tuhan, sembunyikan kami semuanya Tuhan, di belakang salib-Mu yang kudus, terutama hamba Tuhan akan menyampaikan sebagai dari firman-Mu. Dialah Roh Kudus yang bekerja dengan bebas mengawal setiap kami, mengubah setiap hati kami Tuhan Yesus melalui setiap firman-Nya Bapa. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk setiap benih itu ya Bapak. Saat benih itu jatuh di tanah hati kami yang subur dan baik ya Bapak. Benih itu boleh berlipat-lipat ya Bapak, dan boleh berbuah dan boleh berdampak dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur atas segala kebaikan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya senang ya semuanya, hampir semuanya ini ya bisa hadir. Saya di segi gabungan, jadi bisa kemungkinan diadakan lagi ya segi gabungan ini, bisa saling menguatkan sama kesaksian-kesaksian. Tidak ada yang mustahil, tapi yang dialami Bu Eka, polis dokter sudah harus operasi, tapi itulah seperti lagu dari Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas yang dinyanyikan lagi Mbak Ayu, dan itu juga berlaku bagi kita semuanya. Tidak ada yang barang mustahil, asal kita punya iman, punya pengharapan, itu kan ada kuasa ya Pak ya. Sharing saya pada malam hari ini temanya move on ya. Move on ini sering kita ucapkan ya, namanya move on ini sering kita ucapkan kepada seseorang yang mengalami keadaannya yang mungkin terburuk, keadaannya tidak baik, situasinya tidak sesuai harapan. Sering kita ini ngasih semangat, ayo move on, ayo bisa kembali gitu loh, bisa gitu. Sampai saya browsing ya, apa sih di Google, apa sih move on itu? Sebentar ya, ini saya. Jadi move on itu lebih hanya apa itu? Melangkah maju setelah mengalami kegagalan atau suatu keadaan yang tidak baik. Lebih ke menerima apa yang terjadi dan belajar dari pengalaman dan melanjutkan hidup. Nah, jadi mungkin ada kalanya kita ini bisa ngucapin ke orang, ayo move on. Saudara kita, teman kita yang situasinya tidak baik atau mengalami sakit atau mengalami yang mengalami tidak mudah, harus ada keputusan secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melihat filmnya yang apa tuh, terakhir yang apa, The Last Supper? Ada yang sudah lihat? Sudah lihat? Belum lihat ya? Tunggu diajak Pak. Jadi itu ceritanya perjamuan terakhir. Saya kemarin lihat kok rame itu, kok di IG, di TikTok kok rame, sampai ada apa beberapa hamba Tuhan yang menyarankan kalau bisa lihat filmnya bagus gitu. Dan saya pas liburan kemarin saya lihat, memang filmnya itu bukan seperti Passion of Christ ya, yang Mel Gibson ya. Kalau Passion of Christ itu lebih menunjukkan bagaimana proses Tuhan Yesus mulai ditangkap,
di bawah itu disesah, dicambuk itu sampai di kayu salib itu begitu dramatis. Jadi kalau kita melihat itu tidak mungkin kita kok nggak menangis. Jadi proses dari cambuk itu terus sampai ditikam lambungnya itu seperti itu kalau Passion of Christ ya. Tapi kalau The Last Supper itu seperti bukan istilahnya aktornya itu bukan di Tuhan Yesusnya, tapi di dua muridnya. Ini nanti ada hubungannya sama yang mau saya sampaikan, ini namanya hubungan itu. Jadi di situ ditunjukkan ada beberapa murid, tapi yang menonjol itu Petrus yang menonjol, tapi ada Yudas. Ada Yudas di situ. Jadi sampai di akhir ceritanya pun dua orang ini yang memang kalau saya nangkapnya yang lebih message-nya, pesannya lebih ke ini, bukan ke apa yang dialami Tuhan Yesus, walaupun itu ada, tapi yang dialami Tuhan Yesus tidak yang waktu yang Passion of Christ itu gitu. Jadi kita akan belajar daripada yang namanya daripada seorang murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Ada yang tahu Petrus itu apa? Siapa? Artinya batu karang. Petrus itu murid Tuhan Yesus yang pertama. Ayo kita buka di Matius 4:18. Ini saya juga nggak tahu. Sebentar ya. Matius 4 akan ayat ke-18. Saya minta tolong dibacakan. Matius 4 ayat 18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Sekarang kita udah bicara Petrus. Petrus itu ternyata murid Tuhan Yesus yang pertama. Jadi Tuhan Yesus pada waktu memulai pelayanannya, setelah dia keluar daripada Bait Allah, dia memanggil murid yang pertama itu namanya Petrus. Tapi Petrus di sini bukan Petrus, disebut Simon. Nah, saya tidak tahu ini apakah ini panggilan nama kecil atau apa. Dia memanggilnya nama itu disebut Simon yang disebut Petrus. Nanti ada hubungan di terakhir ini kenapa Simon. Terus apalagi selain kita bersama-sama, Petrus itu murid yang pertama yang diajak Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Terus Petrus ini 3 besar murid Tuhan Yesus yang paling dikasih, yang paling dekat. Selain daripada Yohanes dan Yakobus. Petrus ini termasuk paling dekat sama Tuhan Yesus karena dia satu murid yang pertama kali, kedua dia yang murid dikasih yang termasuk 3 besar ini yang dekat sama Tuhan Yesus kemana-mana. Siapa lagi yang tahu? Murid yang pernah berjalan di atas air. Ayo dibuka Matius 14. Ayo kita sama belajar sama-sama seseorang yang bernama Petrus ini gitu. Biar kita. Selain dia sebentar. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 29. Kami minta tolong dibacakan. Petrus mengatakan, Tuhan, jika itu sesungguhnya Engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air. Ia berkata, marilah Petrus. Petrus meninggalkan perahu dan berjalan di atas air menuju kepadamu. Selain daripada dia, Petrus ini salah satu murid yang berjalan di atas air. Ayo apalagi soal Petrus? Nyangkal. Ya, menyangkal itu yang terakhir. Ada lagi? Salah satu murid yang melihat pada waktu Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, Tuhan Yesus berubah wajahnya dan Tuhan Yesus ngomong sama Musa dengan Elia. Ini Petrus yang juga melihat di antara teman. Dan pada waktu Tuhan Yesus ngajak berdoa di atas gunung, itu pada waktu Tuhan Yesus wajahnya berubah bercahaya. Petrus salah satu murid yang melihat Tuhan Yesus
berbicara dengan Musa dan dengan Elia. Terus ada lagi ayo kita buka di Matius lagi. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Petrus salah satu yang menyebut, pada waktu Tuhan tanya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut ini, sampai dia tanya kepada murid-muridnya, dan yang menyebut dengan Tuhan itu dengan seorang Mesias itu cuma Petrus. Jadi Petrus ini memang murid Tuhan Yesus yang ngomongnya begitu dekat. Petrus ini seperti kalau kita ini presiden ini seperti pas pampresnya Tuhan Yesus. Jadi begitu dia gitu sampai terakhir Tuhan Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Ini yang memotong telinga tentara itu kan Petrus juga loh. Begitu Petrus ini begitu radikal. Dia menyebut, dia tadi itu berjalan di atas air, yang menyebut Tuhan Yesus sebagai Mesias. Petrus ini sudah tidak diragukan lagi masalah dia sama. Begitu dia murid yang misalnya bisa membanggakan bagi Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kita buka lagi di Matius 26. Kita banyak buka di Matius ya. Kita gali dulu. Siapa sih Petrus itu? Matius 26 ayat 33 sampai dengan 35. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu yang 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus ini murid yang radikal. Kalau Tuhan, kalau yang lain menyangkal, aku tidak mungkin menyangkal Tuhan gitu. Kalau yang lain, murid-murid yang lain boleh meninggalkan, kok aku tidak akan, Tuhan. Begitu dia berani mengakui gitu, Petrus itu radikal, dia itu begitu berani di antara yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Di saat Tuhan Yesus mulai ditangkap tentara Romawi, di saat mulai dibawa, yang mengikuti Tuhan Yesus itu kan Petrus. Melihat mulai dibawa ke Imam Kayafas, sampai dia disesah, sampai dia dicambuk, sampai Petrus pura-pura angkatin badan ya, berdiam ya. Begitu melihat, kok seperti ini ternyata, kok sampai penderitaan Tuhan Yesus. Mulailah dia menyangkal. Tuhan Yesus ngomong, "Kamu sebelum ayam berkokok kamu sudah 3 kali. Tidak mungkin Tuhan, kalau yang lain seperti itu." Bukankah Petrus ini sama dengan kita waktu di awal? Kita begitu berapi-api sama Tuhan. Saat kita dipulihkan, keadaan kita dipulihkan, daripada ekonomi sakit kita disembuhkan, kita begitu berapi-api sama Tuhan di awal. Tapi begitu Tuhan izinkan penderitaan, kita sering menyangkal. Kok seperti ini Tuhan? Kok tidak sama Tuhan yang berjanji? Bukankah Petrus ini juga gambaran kita? Begitu berapi-api, begitu radikal. Saya tidak mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin meninggalkan. Begitu lihat, Tuhan Yesus kok dicambuk seperti ini, kok yang dialami seperti ini. Nyangkal dia 3 kali. Bukankah kita juga segitu kadang-kadang? Begitu keadaan ekonomi kita tidak baik, kerjaan kita, dagangan kita tidak laris, kita sudah coba seperti apa, mungkin kesehatan kita tidak ada ujungnya sembuh, tidak tahu, kita mulai menanyakan, apakah benar ini janji Tuhan? Bukankah kita suka seperti itu? Bukankah itu intimidasi iblis juga seperti itu sama kita?
Kita mulai ragu, bener nggak sih apa yang Tuhan janjikan gitu? Bener nggak sih mujizat itu terjadi walaupun sakit? Bukankah itu juga dialami Petrus? Padahal dia murid paling pertama, murid sudah melihat namanya mujizat, sudah melihat Tuhan Yesus menyampaikan ini, sampai masih menyangkal nih. Padahal murid yang paling dekat, yang mengalami mujizat berjalan di atas saya tidak ada kita, Petrus. Tapi masih menyangkal. Bukankah kita juga kadang-kadang seperti itu? Di saat keadaan kita tidak baik, mulai suara-suara pesimis kita, hidupmu tidak akan sukses hidupmu. Karirmu ya segitu-gitu aja. Daganganmu juga tidak laku, kamu tidak mungkin sembuh. Mulai intimidasi itu ada di kepala kita. Jadi malam ini kita belajar dari seorang Petrus yang begitu berapi-api, tapi begitu dia melihat yang dilihatnya, kok seperti ini guruku, kok seperti ini Tuhan Yesus, menyangkal dia. Ini kita belajar di saat ini, kita belajar namanya dari Petrus dan dari Yudas. Ini titik yang krusial. Kadang-kadang kita di saat kita ada di titik paling bawah, kita ada banyak pilihan, terutama iblis. Pilihan apa? Banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena mereka berpikir bahwa terlalu lama Tuhan menolong, tidak sesuai dengan harapan kita, bahwa janji Tuhan tidak bakal. Di film itu begitu kejadian juga di Alkitab ya, Yudas begitu menjual, dia sadar. Nanti kita bisa bedakan antara sosok Yudas dengan sosok Petrus, sama-sama murid Tuhan Yesus. Yudas begitu mengakui kesalahan sudah dia menjual dengan 30 keping. 30 keping benar ya? Ya benar ya, 30 keping itu dia menyesal. Tapi menyesalnya artinya apa? Begitu dia menyesal, dia mengambil jalan apa? Bunuh diri. Jadi di film itu Petrus itu melihat bahwa temannya murid Tuhan Yesus ini bunuh diri di depan dia. Jadi begitu melakukan kesalahan sampai itu namanya Yudas, begitu menjual, dia menyesal, dia begitu menyesal. Tapi dia tidak bisa move on, dia tidak bisa bangkit lagi. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, dia bunuh diri. Dan di film itu diceritakan, jadi Petrus itu melihat intimidasi itu juga sama. Kamu sama dengan Yudas, kamu juga menyangkal, kamu sama saja tidak mengkhianati Tuhan Yesus. Di film itu diceritakan, memang di Alkitab tidak ada, tapi di film diceritakan Petrus itu sudah mengambil tali, dia mau bunuh diri. Akhirnya begitu di titik inilah Petrus bangkit daripada kesalahannya. Artinya apa? Dari dua orang ini sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama mengkhianati Tuhan, sama-sama menyangkal. Tapi di satu sisi dia tidak bisa move on, si Yudasnya. Dia mengambil keputusan seperti itu. Mungkin kita juga tidak seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Tapi kita kadang-kadang sekarang kita banyak artis, mungkin menjual Tuhannya dengan pindah agama, dengan apa? Pasangan lah, jodoh lah. Mungkin tidak menjual secara fisik, tapi dia menjual imannya. Menjual imannya bahwa dia pindah pasangannya, jodohnya. Kadang dia harus pindah untuk pekerjaan, menjual secara. Tapi dari Petrus kita belajar, sama-sama melakukan, sama-sama melakukan kesalahan, tapi Petrus bisa bangkit. Walaupun di film itu juga intimidasi, iblis juga sama. Kamu juga sama, Petrus, kamu seharusnya juga mati aja seperti temanmu, seperti Yudas. Sudah, kamu juga menyangkal kok, sama. Tapi Petrus seperti itu. Petrus menyadari kesalahan dan bertobat akhirnya gitu. Jadi sama-sama kita semuanya, saya percaya pernah melakukan namanya kesalahan. Kita pernah mengambil keputusan yang salah sehingga kehidupan kita pernah sampai anjlok mungkin sesuatu sampai keuangan kita anjlok. Maksud saya diterbakan bukan masalah kita pernah berbuat, bukan seberapa besar kita melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita bisa keluar, kita bisa move on daripada keterpurukan ini yang penting. Kalau kita tidak bisa move on, kita terus sudah,
Kita akan cuma meratapi dan meratapi. Orang meratapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi orang kalau bangkit daripada keterpurukan, semangat, saya percaya Tuhan pasti tolong, saya semangat Tuhan. Ini yang penting. Nah, kita belajar lagi di Petrus, masih di Petrus ya. Karena cerita Yudas selesai. Dua orang yang sama-sama melakukan kesalahan. Satu ngambil keputusan yang salah karena dia tidak bisa bangkit, dia menyalahkan diri sendiri, dia memukul diri sendiri, akhirnya dia mengambil keputusan bunuh diri. Tapi beda dengan Petrus. Setelah kejadian penyalipan, akhirnya Tuhan Yesus kan bangkit setelah berapa lama, akhirnya dia kan menemui Petrus. Kita buka yuk di Yohanes 21. Di Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Saya minta tolong. Yohanes 21 ayat 15, saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah sampai 17 saja, Pak. Ini kejadian ini diceritakan setelah Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya Tuhan Yesus menemui beberapa muridnya, termasuk dia menemui Petrus. Ya, di suatu danau akhirnya menemui Petrus. Kita lihat di ayat apa itu 17 ya. Saya bacakan ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yang dipanggil Petrus dengan nama siapa? Simon. Nama awal pada waktu Tuhan Yesus menemukan Petrus. Anggap aja ini nama kecil. Karena apa? Tuhan Yesus mengenal lebih. Ini luar biasa. Dia menemui Petrus dengan nama pada waktu pertama dia mendapatkan Petrus menjadi muridnya. Lihat kata-katanya, sampai 3 kali. Kalau saya ngomong kenapa Tuhan sampai 3 kali, mungkin ini gambaran Petrus menyangkanya 3 kali. Tadi Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Tidak ada pertanyaan Tuhan Yesus. Petrus, kenapa kamu kok bisa menyangkal? Kan nggak ada di dirinya itu. Kenapa kamu kok bisa mengkhianati? Kamu kan sudah muridku. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tidak ada kata di sini. Mengapa apa itu? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak pernah mengingat pelanggaran kita, kesalahan kita, semerah apapun, seberat apapun. Asal kita bertobat, asal kita bisa bangkit, tidak pernah diingat-ingat. Sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus sudah membuang dosa kita, sudah melupakan. Karya salibnya sudah selesai. Dia menemui Petrus, tidak ada kata-katanya apa itu penghakiman, memarahi Petrus. Dia cuma sama Simon anaknya, dan sampai 3 kali dia panggil nama pertama kali Simon, tidak ada nama Petrus. Simon, nama pertama kali dia. Apa kau mengasihi aku? Jawab Petrus pertama kali bisa. Engkau tahu Tuhan aku bahwa mengasihi aku. Sampai ketiga kalinya Petrus tidak kuat menangis akhirnya. Di ayat 17, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kali, apakah? Dan dia berkata, engkau tahu segala sesuatu. Kalau kita tanya, kalau kita bahas, karena apa itu? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan itu maksudnya gembala domba-domba yang seperti apa?
Tuhan Yesus mau katakan kepada Simon Petrus, gembalakan domba-dombaku, domba-domba yang seperti kamu ini Petrus, yang suka mengkhianati aku, yang suka menyangkal aku, yang suka melupakan aku, gembalakanlah. Jadi seperti kita, kadang kita ini maunya enak semuanya, tidak mau prosesnya, maunya cepat doa tidak. Begitu masalah, tidak jarang kita marah sama Tuhan. Saya pun pernah dalam satu titik seperti ini. Di saat saya mulai dibelit utang, saya sampai bingung mau membayar seperti apa, saya juga seperti itu. Saya juga menyangkal, mungkin tidak menyangkal masalah fisik, tapi menyangkal kebenaran firman. Andai kata sekarang pertanyaan ini dihadapkan seperti kita, apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Kalau kita bertanya domba-domba seperti apa Tuhan? Domba-domba yang seperti kamu ini yang suka menyangkal, yang tidak percaya. Domba-domba yang apa itu mau enaknya saja, gembalakan seperti itu. Makanya yang ketiga kalinya Petrus tidak kuat, terus nangis. Dia merasa Tuhan melupakan, Tuhan masih menerima dia. Jadi malam ini ayo, tentunya kita pernah melakukan kesalahan, seberat apapun lupakan, tinggalkan. Karena kita kalau mau melihat masa lalu, lihatlah kebaikan Tuhan aja. Jangan melihat masalah kita, karena tidak menambah apa-apa. Ayo kita move on. Ayo kita seperti Petrus. Walaupun pernah gitu, Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosanya. Pada waktu menemui, tidak ada penghakiman ke Petrus, tidak ada menyalahkan ke Petrus. Dia suruh gembalakan domba-domba. Masih dikasih kepercayaan untuk gembalakan domba-domba. Kalau itu dihadapkan ke kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan di saat keadaan kita tidak baik? Penyakit kita belum sembuh bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kondisi kita masih dibeli ekonomi bukan berarti Tuhan tutup mata dengan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seorang doa kita. Karena saat waktu yang tepat dia akan menjawab doa kita. Di saat Petrus bisa move on, di saat Petrus jenuh, apa yang dialami? Apa yang dialami Petrus? Petrus dengan Yohanes ini yang menyembuhkan orang sakit lumpuh yang di bait Allah. Nanti ditanya ya, pada waktu Petrus dan Yohanes mau beribadah ke bait Allah, ada seorang lumpuh, dia minta sedekah. Petrus ucapkan apa? Emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku itu di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah. Bangkit nggak? Bangkit. Ini yang gitu loh, di titik-titik krusial. Di saat kita keadaan baik, karena kita mau bertobat, kita mau kembali melihat janji Tuhan, Tuhan bisa pakai kok kesalahan kita, Tuhan bisa pakai kok masalah kita untuk hal yang baik dan yang besar. Petrus itu loh bisa menyembuhkan. Kedua, apalagi bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Kita buka di Kisah Para Rasul 5, 15 dan 16. Cepat aja. Kisah Para Rasul 5 ayatnya 15 sampai dengan 16. Bisa minta tolong? Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar di jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nih, dari seseorang yang melakukan kesalahan, dia bisa move on, dia bisa bertobat, bisa bangkit lagi. Tuhan pakai. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita, dosa kita seberat apapun, sekotor apapun, Tuhan tidak melihat. Karena Tuhan, karena kasih yang sempurna. Buktinya dari Petrus bisa dipakai Tuhan, bisa menyembuhkan, bahkan bayang-bayang bisa menyembuhkan orang. Apalagi cerita Ananias dan Safira, pada waktu itu dia berbohong di depan Petrus, meninggal itu dua-duanya. Artinya kita, setiap kita pernah dalam kondisi tidak enak, semua pasti punya kesaksian. Saya tidak tahu, mungkin ekonomi, mungkin sakit, bukan pada sakitnya, bukan pada masalahnya, tapi seberapa kita mau berusaha untuk keluar daripada kondisi kita ini. Yang penting, ini yang kita bagikan kan
Kan nggak mungkin kita, kalau kita sudah pernah mengalami seperti itu, kalau ada orang bersaksi, kita konseling sama kita pasti bisa kasih masukan karena kita sudah pernah. Bukan masalahnya, tapi bagaimana kita bisa keluar. Dan dari masalah ini, dari kesalahan ini Tuhan bisa pakai seperti itu, bahkan lebih lagi untuk hal-hal yang baik. Ya. Jadi itulah yang mau saya berikan. Seberapa kita mau keluar daripada kondisi kita. Kalau kita tidak ada keinginan untuk bisa keluar, percuma. Dari tahun ke tahun kondisinya akan seperti itu. Ayo kita sama-sama move on. Nah, kita sama-sama keluar daripada hal-hal pikiran-pikiran yang sudah mengganggu kita, bahwa kita tidak akan sembuh, kita tidak akan maju, kita akan dibelit semua. Sudah, dalam nama Tuhan kita akan melewati semuanya. Asal bersama Tuhan kayak percaya, Tuhan bisa masuk masalah kita, kondisi kita itu sebagai pintu mujizat, pintu dari pertolongan Tuhan. Ya, ayo mari kita sama-sama, dan saya percaya suatu saat menurut waktu Tuhan yang tepat kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kita. Terima kasih. Saya pada malam ini saya kembalikan ke Mas Vicky, Bang atau Pak Gun. Ya, halo Bu. Salam. Terima kasih Pak Sugeng. Mari tutup dulu ya. Ya nanti, Ujian. nanti sebelum doa untuk ujian apa sejauh timur ya. Oh iya. Apa langsung aja? Dari bagi doa dulu. Ya, nanti kita Langsung dulu. Iya. Dari bagi doa. Ya. Dari kita biasa. Iya, nyanyi doa. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang minta dukungan doa, silakan. Ini ada dari Bu Vika, minta doanya. Sebentar ya. Badannya meriang, terus lehernya kaku. Kalau buat noleh kiri kanan sakit. Jadi titip doa Bu Vika. Vika terus. Mikael tadi. Ya, Mikael tadi pusing karena di mobil Pak. Dia kalau terlalu banyak gerak sekarang mungkin karena kacamata ya. Jadi dia pusing. Terus minta doa juga dari CK46 itu Bu Wiwi yang barusan selesai operasi ya Pak ya. Tuh. Dari titik ini Bapak. Sehat semua. Luar biasa. Aman. Aman. Tapi dua aja ya. Lagi Puspa ada pileknya udah sembuh. Oh, Sembuh ya. Habis yang satu pilek satu batuk semua. Langsung aja. Oh iya. Ketelisut. Enggak hilang kok, enggak hilang. Jadi yang sakit dua, Bu Vika sama Bu Wiwi yang pasca operasi. Ya. Masih wasir ya. Ya. Bu Eka ada doa BPKB-nya Ketelisut. masih belum ketemu. Ya. Oh, Doanya. Nomor saya dibagi. Nanti BPKB Bu Eka Pak Fajar ya Pak. Itu. BPKB motornya Pak. Karena kemarin ada kesaksian di Patung banyak Pak. Puspa handphonenya, Kehilangan Wiwi ya. semua. Puspa apa Bu? Kunci Bu ya. Pak Puspa pertama ya. KTP Bu ya. Yang hilang itu. Yang dulu Bu, Dompet. yang dompet. Dompet. Saya HP, Wah, tas. jadi banyak yang Banyak yang kehilangan terus ketemu semua. Aneh-aneh sih. Tidak ada yang mustahil. Iya. Yang sakit Bu. Vika Bu sama Bu Wiwi Sama Bu Bu Wiwi. habis operasi basir. Ya. Yang dari 1 nanti tolong minta 46 ya Bapak. Doa untuk cek Pak. Enggak, maksudnya ini. Oh, Siti. Iya. saya yang beli Pak Nam. Iya. Iya. Ya Mas Didi. Oh, Pak.
Oh iya. Untuk Pak Didi, Bu Ana. Ya. Ya, biar doa yang bekerja. Nanti siapa dulu? Yang pertama Pak Fajar, Fajar. BPKB hilang. Yang kedua Bu Pur, Bu Wiwi dan Bu Vika yang lagi sakit. Yang ketiga Pak, ya Bu Ana, Pak Didi. Sugeng. Ya. Ya. Kita pujikan apa itu sejauh timur dulu ya. Sejauh timur Dari barat engkau tiada kau pernah lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar Betapa besar kasih pengampunanmu. Dan kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami dapat bersekutu dengan di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena cinta kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang juga telah menikmati pujian-pujian, menikmati bagian dari firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu semua adalah berkat yang mulia dan berharga pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami serahkan untuk Ibu Eka ya Tuhan yang kehilangan BPKB. Oh kiranya Tuhan bantu Ibu Eka ya Tuhan di dalam menemukan BPKB-nya, agar supaya namamu dipuji dan dibesarkan, sehingga mujizat nyata untuk dalam kehidupan Ibu Eka bersama Tuhan BPKB. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kembali Tuhan, kami sepakat menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang sakit Tuhan. Kami menjaga Bu Vika,
dan badannya panas tinggi Tuhan, dan juga lehernya kaku Tuhan, dan mungkin keluhan-keluhan yang lain yang kami tidak tahu Tuhan. Kami menyerahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Hidup-Hidup-Mu Tuhan yang penuh kuasa, menjamah, menyembuhkan Vika di dalam nama Yesus. Segala Tuhan keluhan-keluhan tubuhnya kami nyatakan hilang Tuhan. Kami nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Oh, kesembuhan terjadi Tuhan, Engkau dipermuliakan. Vika pun memuji mempermuliakan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami sepakat untuk anakmu Bu Wiwi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anakmu yang pasca operasi ini Tuhan. Kami menyerahkan akan proses kesembuhannya Tuhan, pemulihannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan percepatan kesembuhan Tuhan, dan luka-luka operasi Tuhan cepat memberikan, oh Tuhan, kesembuhan Tuhan, cepat mengering Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada problem-problem yang lain Tuhan, semua berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anakmu ini Tuhan boleh kembali normal seperti sedia kala Tuhan, dan boleh memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bilu-bilu-Mu bekerja dari tempat ini, kuasa-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Hamba minta ginjal Mas Didi ini sempurna ya Bapak. Amin. Sempurna ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya percepatan pemulihan terjadi hari ini. Mas Didi boleh melakukan aktivitas normalnya seperti sedia kala ya Tuhan, dan biarkan Mas Didi ini melayani jemaat-Mu, melayani anak-anak-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan kondisi ginjal yang sehat ya Bapak. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta ya Bapak, anggur baru tercurah atas Mas Didi dan Mbak Ayu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun hari ini yang menjadi pergumulan Mas Didi dan Mbak Ayu Bapak, hamba letakkan di kaki Bapak ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan Mas Didi dan Mbak Ayu ya Bapak, yang menjadi kedaulatan setiap apapun kehidupannya hari ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur, hamba tolak segala apapun serangan dari berupa apapun dalam bentuk apapun demi keluarga Mas Didi dan Mbak Ayu ya Bapak, hamba tolak ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan tutup perlindungan dan kemuliaan-Mu ada untuk keluarga Mas Didi dan Mbak Ayu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, lebih hari lebih heran Tuhan, main musik,
kami seperti Petrus baru. Petrus yang selalu duduk dan kaki-Mu Tuhan, selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami selalu ingat dengan nama Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pakai Pak Sugeng di hari heran Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau malam ini untuk berdoa buat sebuah kasih Tuhan, kau berkati Tuhan, kau menjadi malam ini kau berkati Tuhan, tangan-tangan sudah menyediakan, tangan-tangan itu membuat Tuhan, kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sejahtera-Mu Tuhan, ada bersama-sama kami Tuhan, biarlah kau melingkupi kami di CP 134 dan CP 46. Mempererat kami Tuhan dengan tali kasih-Mu untuk kudus dalam kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, biarlah berkat dari surga itu turun atas kita, damai sejahtera anugerah datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kesetiaan daripada Tuhan Yesus, dan tuntunan penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Hiduplah takut akan Tuhan, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau berada, maka berkat-berkat Tuhan akan menyertai engkau. Kau akan menjadi saksinya, menceritakan setiap kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyertai engkau. Ya, kalau diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah karirmu, bahkan masa depan yang terbaik akan Tuhan berikan pada setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan menjadi yang utama. Tuhan akan terus bawa naik, engkau bukan turun, dan Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala. Dan marilah kita terima berkat yang terbaik ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. JG 46 134 selalu grow.